البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang mana kita masih berada pada pembahasan penyebutan kisah sebagian para nabi, bahwasanya dakwah mereka satu, yaitu menyeru kepada tauhid, tauhid al-uluhiyah, mengesahkan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan masuki pada ayat yang berikutnya. Setelah menyebutkan kisah Nabi Lut alaihissalam dan juga kaumnya, bagaimana mereka kufur dan tidak beriman kepada beliau, sekarang kita akan masuk kisah Nabi Syuaib, ayat yang ke-85. Perhatikan baik-baik. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wa ila madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan kemudian kami mengutus kepada negeri Madyan saudara mereka, yaitu siapa? Syuaib alaihissalam. Syuaib alaihissalam. Qala, seraya berkata, ya qaumi ibudullah. Syuaib alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ada apa kalian dengan ilah selain Allah Ta'ala? Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian penjelasan dari Rabb kalian. Fa'auful kaila wal mizan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan. Perintah untuk menyempurnakan apa? Takaran dan timbangan. Karena takaran timbangan itu termasuk salah satu ukuran barakallahu fikum ketika jual beli atau yang semisalnya. Tidak boleh kita menipu manusia. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan jangan kalian merugikan manusia terhadap barang-barang mereka. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian merusak, membuat kerusakan di muka bumi setelah apa? Adanya perbaikan. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu adalah kebaikan untuk kalian. Lebih baik untuk kalian jika kalian benar-benar beriman. Kita lihat tafsirannya. Simak baik-baik yang punya kitabnya, barakallahu fi. Qala al-mufassirun asabahumullah. Berkata ahli tafsir asabahumullah, wa laqad arsalna ila qabilati Madyan, dan sungguh kami telah mengutus kepada suku Madyan, negeri Madyan, akhahum Syuaiban alaihi salam, saudara mereka juga Syuaib alaihi salam. Faqala lahum, seraya Syuaib berkata kepada mereka, ya qaumi ibudullah wahdah la syarikalah. Wahai kaumku, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala semata dan tidak ada sekutu baginya. Laisa lakum min ilahin yastahiqul ibadah ghairuh jalla wa ala. Tidak ada untuk kalian ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Simak baik-baik barakallahu fikum.
fa akhlisu lahul ibadah, maka ikhlaskanlah, murnikanlah hanya untuk Allah taala peribadatan. Qad ja'akum burhanun min rabbikum ala sidqi ma ad'uukum ilaihi, dan sungguh telah datang kepada kalian bukti, argumen, hujjah dari Rabb kalian yang menunjukkan atas benarnya apa yang aku dakwahkan kepada kalian padanya. Dakwah tauhid, dakwah semua nabi dan rasul, mereka mendakwakan apa? Tauhid. Setiap nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya, mereka mendakwakan apa? Tauhid. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Dalilnya mana dalilnya? Nah, barakallahu fikum, bahwasanya Allah Taala mengutus setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan apa? Seruan tauhid. La ilaha illallah. Ayatnya terulang-ulang, sering antum dengar, barakallahu fik. Nah, antum hamdalah. Walaqad apa? Walaqad apa? Yang keras ya. Walaqad ba'atsna. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu ayat yang terulang-ulang, dihafalkan itu ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa seruannya? Ani'budullah, ibadahilah Allah. Kemudian apa? Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Semua sesembahan yang disembah selain Allah Taala adalah taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah Taala taghut. Naam. Itulah dakwahnya para nabi dan rasul. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik, barakallahu fiik. Qala al-mufassirun asbahumullah fa'addu lin-nasi huquqahum bi'ifa'il kail wal mizan. Penjelasannya, tafsirannya disimak baik-baik, dan tunaikanlah untuk manusia hak-hak mereka dengan menyempurnakan timbangan dan takaran. Karena tidak setiap orang yang menimbang dan menakar itu beruntung ya. Kadangkala ada yang mereka ingin menipu. Nah, itu kecelakaan. Wailun lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Paham ya? Nah, zaman sekarang kan banyak orang-orang yang mereka jauh dari ilmunya, bahkan mereka ingin mencari untung saja, bisnis tapi kotor bisnisnya, sehingga terkadang biar dapat untung banyak, timbangannya mereka ganjal dengan suatu pengganjal. Paham ya? Sehingga nanti barakallahu fikum, timbangannya menjadi berat. Padahal ada unsur penipuan di situ. Hati-hati, wailun lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, ini lihat nih perintahnya. Barakallahu fikum, Nabi Syuaib alaihissalam diperintahkan agar apa? Menyerukan kepada kaumnya untuk memenuhi, menyempurnakan timbangan dan takaran. Wala tunqisuhum huquqahum fatadlimuhum. Kalian jangan mengurangi hak-hak mereka, kemudian kalian menzalimi mereka. Wala tufsidu fil ardi bil kufri wadzulm, dan jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman. Ba'da islahiha bisyara'il anbiya as-sabiqin alaihi wassalatu wassalam. Perhatikan itu. Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman setelah adanya perbaikan dengan adanya syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Bayangkan itu, perintah agar apa? Tidak bikin kerusakan tapi malah membuat apa? Barakallahu fikum, kebaikan. Dilanjutkan maksudnya ya, dakwah tauhid. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik di situ, barakallahu fikum. Dzalikal ladzi da'autukum ilaihi khairun lakum fid dunyakum wa ukhrakum. Yang demikian itu tadi yang aku dakwahkan kepada kalian, kepada hal tersebut itu lebih baik untuk kalian, dunia kalian dan akhirat kalian. Dakwah tauhid, ya enggak? Tauhid itu barakallahu fiik, itu kunci keberuntungan. Orang kalau mau beruntung mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kalimat tauhid. Sudah kita lewati kisahnya berkali-kali ya. Barakallahu fikum, kalimat tauhid itu kalimat yang bisa membawa barakallahu fikum pemiliknya kepada keberuntungan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu ucapan la ilaha illallah, maka masuk surga. Bayangkan kalimat tauhid. 99 catatan kejelekan disodorkan kepada salah seorang
Masing-masing catatan kejelekan sejauh mata memandang. Pasrah sudah. Ternyata dia punya apa kemarin? Bitokoh. Punya kartu. Yang kartu tersebut bertuliskan apa? La ilaha illallah, bayangkan. Ditaruh di anak timbangan yang 99 catatan kejelekan diletakkan di anak timbangan satunya. Ternyata apa? Lebih berat kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, bayangkan. Tauhid. Nah, makanya dakwah pertama kali yang didakwahkan oleh Nabi dan Rasul tauhid. Rukun Islam yang pertama tauhid, bukan salat. Ya enggak? Pertama kan syahadatain tauhid itu. Kemudian barulah salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Karena tauhid itu aslun likulli khairin. Tauhid itu sumber terhadap apa? Segala kebaikan. Diterima salatnya tauhidnya. Diterima puasanya karena tauhid. Diterima zakatnya karena tauhid. Diterima hajinya karena tauhid. Faham ya? Tauhid di sini yang diinginkan tauhid apa? Al-uluhiyah, ifradullah taala bil ibadah. Mengesahkan menunggalkan Allah Taala dalam peribadatan. Kenapa kok tidak rububiyah? Karena tauhid rububiyah itu hampir semua orang, bahkan iblis saja, iblis Firaun itu meyakini, tapi tidak memasukkan mereka dalam agama Islam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal-awal kitab Al-Qawaidul Arba' wa lam yudkhilhum fil Islam. Tidak bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Kenapa? Karena baru tauhid rububiyah. Sedangkan yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan didakwahkan oleh Nabi dan Rasul, dakwah tauhid apa? Uluhiyah. Paham ya? Mengesahkan menunggalkan Allah Ta'ala dalam peribadatan. Kalau rububiyah setiap orang tahu. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang mengatur rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Semua orang tahu itu. Iblis saja meyakini Allah Ta'ala adalah Rabb. Meyakini itu. Rububiyah bukan? Rububiyah. Fir'aun juga meyakini. Faham? Cuman Fir'aun kenapa kok menentang? Karena sombong. Paham ya? Sebenarnya dia yakin sebenarnya. Nah, barakallahu fikum. Jiwa-jiwa dia itu yakin asli sebenarnya. Banyak Allah Ta'ala itu yang hak, cuman sombong. Paham ya? Sombong dan angkuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kesimpulannya, dakwah Nabi dan Rasul menyerukan kepada tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Nah, barakallahu fikum, menyerukan kepada tauhid al-uluhiyah, bukan rububiyah. Karena rububiyah apa? Belum bisa memasukkan dalam keislaman. Apa kaitannya antara tauhid rububiyah dan uluhiyah? Ihsan. Apa kaitannya antara uluhiyah dan rububiyah? Bagaimana kaitannya? Kaidahnya? Ayo. Tauhid dan uluhiyah. Ingat enggak kaidahnya? Abdullah. Anda kayak Abdullah. Kaitan dengan tauhid uluhiyah rububiyah bagaimana kaidahnya itu? Manam? Antum ingat? Abdurrahman mana Abdurrahman sakit? Syafahullah. Antum ingat kaitannya? Antum ingat? Antum ingat? Abu Mu'adz? Hamdalah, apa kaidahnya? Apa? Tauhid rububiyah apa? Mustalzimun li tauhid al-uluhiyah. Terus? Naam, wa tauhidul uluhiyah mutadamminun fihi tauhid ar-rububiyah. Itu kaidahnya. Tauhid uluhiyah itu sudah terkandung dalamnya tauhid rububiyah. Sedangkan tauhid rububiyah itu masih mengharuskan untuk bertauhid apa? Uluhiyah. Paham insyaallah kaidahnya? Itu sering muncul ya. Barakallahu fiik. Nah, jangan sampai antum terlewatkan atau terlupakan. Kita lanjutkan tafsirannya tadi. In kuntum musaddiqina fi ma da'awtukum ilaihi amilina bi syar'illah. Perhatikan baik-baik. Jika kalian benar-benar membenarkan terhadap apa yang aku dakwahkan kepada kalian dan kalian mengamalkan syariat Allah Ta'ala. Nah, itu kalau benar-benar seperti itu keadaannya, maka jangan membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran dan kezaliman. Kita lihat ayat berikutnya. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna 'an sabilillah man amana bih
Wa tabghunaha 'iwaja wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum wanzuru kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Artinya, dan jangan kalian duduk-duduk jangan kalian duduk pada setiap jalan yang tu'idun, yang kalian menakut-nakuti manusia, mengancam, membuat manusia khawatir takut. Wa tasudduna, dan kalian menghalang-halangi an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghalang-halangi siapa ya? Menghalang-halangi man amana bih, menghalang-halangi orang yang beriman dengannya. Wa tabghunaha 'iwaja, dan kalian mengharapkan jalan itu bengkok. Jadi dia mengharapkan jalannya itu biar bengkok. Paham ya, Allah musta'an. Kemudian diingatkan wadhkuru, dan ingatlah kalian id kuntum qalilan, ketika dulu kalian sedikit. Fakatsarakum, kemudian Allah Taala membuat kalian banyak. Semula sedikit dibikin banyak. Berarti kan seharusnya apa? Bersyukur. Faham maksudnya? Nah, ini peringatan ini ya. Nah, wanzuru kaifa kana 'aqibatul muslimin. Apa artinya di sini barakallahu wanzuru di sini? Apa artinya wanzuru di sini maksudnya? Memperhatikan, tadabbur. Paham ya? Nah, karena siaknya adalah apa? Nah, balasan di sini. Perhatikanlah, renungilah. Perhatikan, renungilah bagaimana akibat daripada orang-orang yang bikin kerusakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa la taq'udu bi kulli tariqin tatawa'aduna an-nasa bil qatl. Dan jangan kalian duduk di setiap jalan yang kalian mengancam manusia dengan apa? Dengan pembunuhan. Illam yu'tukum amwalahum. Kenapa kok dibunuh? Kalau mereka tidak memberikan harta pada kalian. Wa tasudduna 'an sabilillahi al-qawim. Dan kalian menghalang-halangi dari jalan Allah yang lurus. Man saddaqa bihi azza wajal, orang yang membenarkan, mengimani Allah Ta'ala. Jadi menghalang-halangi orang yang beriman dari jalan Allah Ta'ala. Wa amila salihan, dan menghalang-halangi orang yang beramal amalan saleh. Tabghuna sabilallah an takuna mu'wajah. Ini mu'wajah itu artinya bengkok. Dan kalian menginginkan jalan Allah itu agar menjadi bengkok. Paham ya? Enggak pengen kalau lurus itu, padahal jalan yang lurus adalah jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Katakanlah, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, jalan Allah yang lurus, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, maka ikutilah jalan yang lurus ini, jangan mengikuti jalan-jalan yang bercabang tadi itu, yang akhirnya membikin kalian bercerai-berai. Ikutilah jalan Allah yang lurus, yaitu al-haq. Naam, kita lihat sini. Barakallahu fikum wa tamilunaha ittiba'an li ahwa'ikum, yang akhirnya kalian condong terhadap jalan yang bengkok tadi dalam keadaan mengikuti hawa nafsu kalian. Wa tunaffiruna an-nasa an ittiba'iha, dan juga kalian membuat manusia lari dari mengikuti apa? Mengikuti jalan yang hak tersebut, jalan yang lurus. Wadhkuru nikmatallah ta'ala 'alaikum, dan ingatlah terhadap nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kalian. Idkana adadukum qalilan fakatsarakum, yang dulu semula jumlah kalian itu sedikit, kemudian Allah Ta'ala apa? Jadikan jumlah kalian banyak, suruh mengingat biar bersyukur. Paham ya? Karena banyak orang yang tidak bersyukur ketika sudah mendapatkan nikmat yang banyak. Qarun itu di awal permulaan enggak kaya Qarun itu. Paham ya? Semula biasa-biasa aja, kemudian ketika dikasih kenikmatan demi kenikmatan, kaya raya, lupalah dia terhadap apa? Kenikmatan tersebut ternyata hanya titipan, hanya ujian dari Allah SWT. Sombong luar biasa. Ini semuanya hasil karyaku, hasil jerih payahku. Enggak apa menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Sekaya apapun antum atau kita punya harta yang lebih, sandarkan kepada Allah Ta'ala. Dzalika min fadli rabbi. Itu tadi adalah keutamaan dari Rabbku, itu caranya gitu. Kita enggak bisa apa-apa. Usaha kita, jerih payah kita, hasil kerja keras kita, itu semuanya tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala, menghasilkan atau tidak, itu loh. Paham ya? Qarun itu hartanya melimpah, itu gemboknya itu, paham ya? Yang ngunci, barakallahu fikum, harta simpanannya itu nggak bisa, nggak kuat kalau dipegang satu orang yang kuat pun nggak bisa. Maksudnya apa? Sangat berat banyaknya harta Qarun tersebut, tapi apa? Allah binasakan karena nggak bersyukur, karena tidak bersyukur. Barakallahu fikum. Kemudian muncullah apa? Kisah-kisah harta karun. Harta karun itu asal-usulnya menurut mereka dari Qarun itu aslinya. Paham ya? Walaupun itu hanya sekedar dongeng ya, yang harta karun itu maksudnya hartanya Qarun.
Qarun dah zaman dah jauh dulu. Paham ya? Udah zamannya zaman jauh sekali kan. Kalaupun orang gali kemudian dapat harta ya bukan hartanya Qarun itu. Paham ya? Ya harta orang-orang setelahnya. Paham ya? Qarun udah zaman lama kan. Nah, apalagi di Indonesia lagi, gali nemu emas harta Qarun atau Qarun. Kalau harta Qarun maksudnya Qarun itu ya enggak benar. Harta temuan itu ada. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat dikit lagi barakallahu fiik. Nah, buat kuru nikmatullah ta'ala 'alaikum id kana 'adadukum qalina fakasarakum, dan ingatlah kalian terhadap nikmat Allah taala yang diberikan kepada kalian dulu kalian sedikit kemudian kalian dibikin banyak jumlahnya. Fa asbahtum aqwiya azizin, akhirnya menjadilah kalian orang-orang yang kuat, orang-orang yang mulia. Wangduru, dan perhatikan kaifa kana 'aqibatul mufsidin fil ard, bagaimana akibat hukuman yang barakallahu fikum diterima oleh orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi. Wa mahalla bihim minal halak wad damar, dan apa yang menimpa mereka berupa kebinasaan dan kehancuran. Setiap orang yang bikin kerusakan inilah balasannya. Ya'jud ma'jud dibalas karena bikin kerusakan. Paham ya? Dibalas oleh Allah taala, dibunuh semuanya, mati. Paham ya? Tidak tersisa. Ya'jud ma'jud. Inna ya'juj wa ma'jud mufsiduna fil ardh, kerusakan yang dibikin di muka bumi. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil satu ayat lagi, perhatikan. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bih wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Dan jika ada sekelompok dari kalian yang beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, beriman dengan agama yang kami dakwahkan, Nabi Syuaib alaihissalam, dan ada dua kelompok yang mereka tidak beriman, fasbiru, sabar. Ini dalilnya umum, dalam artian setiap nabi dan rasul mereka menyeru untuk bersabar karena dakwahnya itu enggak langsung diterima. Nah, ini juga motivasi bagi kita ketika berdakwah, jangan terburu-buru. Terkhususkan ketika berdakwah di masyarakat awam yang jauh dari ilmu, butuh kesabaran yang ekstra. Kadang ada yang ngeyel, nolak, bangkang, bantah. Bantahnya bukan dengan dalil, dengan logika akal gitu loh. Paham ya? Butuh kesabaran situ. Nah, kita lihat ini. Allah taala menyarankan, barakallahu fikum, agar apa? Agar bersabar. Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta, barakallahu fikum, maksudnya kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam menyuruh berkaumnya agar sabar untuk menghadapi seperti itu. Ada yang beriman, ada yang tidak sabar. Paham ya? Jangan terburu-buru, jangan terbawa emosi kemudian malah masyarakatnya barakallahu fikum dihancurkan misalkan. Masyarakatnya dibunuh misalkan, sabar. Nah, kita lihat hatta yakumullahu bainana, sampai Allah taala menghakimi barakallahu fikum di antara kita. Maksudnya menyelesaikan perkaranya. Wa huwa khairul hakimin, yang mana Allah taala adalah sebaik-baik zat yang memberikan keputusan. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan, wa in kana jama'atun minkum saddaqu billadzi arsalaniyallahu bih, jika ada sekelompok jamaah di antara kalian yang mereka jujur membenarkan terhadap apa yang Allah taala utus aku dengannya, wa jama'atun lam yusaddiqu bidzalik, dan ada jamaah yang lain yang tidak membenarkan, tidak beriman dengan hal tersebut, fantadiru ayyuhal mukadzibun, maka tunggulah wahai orang-orang yang dustakan. Nah, menunggu apa? Qada Allah al-fasil bainana wa bainakum, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara kita dan antara kalian, hina yahillu 'alaikum 'adzabah alladzi anzartukum bih, yaitu ketika menimpa pada kalian azab Allah taala yang telah aku peringatkan kalian dengannya. Wallahu jalla wa ala huwa khairul hakimin baina ibadihi, dan Allah taala adalah zat yang sebaik-baik barakallahu fikum penengah, dan juga sebaik-baik zat yang memberikan kepastian dan juga ketetapan hukum di antara hamba-hambanya. Ini kisah Nabi Syuaib ini belum selesai ya, ini baru di awal permulaan. Adapun besok insyaallah kita lanjutkan mengenai apa jawaban kaumnya ketika dakwain. Nanti yang pertama kali ngomong itu orang-orang pembesar-pembesarnya. Pembesar-pembesarnya, mbah-mbahnya istilahnya gitu ya, istilahnya orang-orang terpandang, orang-orang yang terkuat di situ ngomongnya itu sombong. Paham ya? Dengan penuh dan kesombongan dan penolakan. Intinya barakallahu fikum tidak menerima dakwah Nabi Syuaib. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah.